justru membenarkan keberadaan Loli di kantor polisi setempat. Ya, dalam unggahan Instagram Stories-nya, Nikita Mirzani menampilkan forward chat dari seseorang yang mengabarkan keberadaan Loli di kantor polisi. Masalah sepertinya tak putus-putusnya merundung Laura Meizani alias Loli, putri sulung Nikita Mirzani yang kini tengah menempuh jenjang pendidikan SMA-nya di London. Ya, pasca kedapatan kena damprat Mami Eda, sang mama angkat, lantaran dituding boros listrik dan air, Loli kemudian justru dilaporkan Mami Eda ke kepolisian setempat terkait anak hilang karena pergi dari rumahnya tanpa pamit. Polisi pun sempat memeriksa remaja berusia 16 tahun itu untuk memastikan kondisi yang bersangkutan aman dan baik-baik saja. Lantas apa kata Loli tentang pelaporan anak hilang dan sempat diperiksa oleh polisi setempat? Aku sama Eda pun juga baik-baik aja ya semuanya ya. Aku hubungan sama Eda itu baik-baik ya. Keluar baik-baik, masuk baik-baik, keluar pun juga harus baik-baik. Masa ya Eda baik sama aku jahat sama dia? Gak mungkin dong. Itu ya. Aku juga kan keluar dari rumahnya Eda kan juga buat demi kebaikan dia. Beneran gak sempat ditangkep? Ditangkep gak tuh? Dikira kriminal kali, aku ditangkep kali. Kalau kriminal udah di penjara dong guys. Aku guys gimana sih? Ditangkep. Siapa sih yang bilang ditangkep? Aneh gue mah. Yang bilang ditangkep emang maling. Kemarin tuh emang sempat di kantor polisi karena apa ya, karena aku kan di sini sendiri ya, di UK kan sendiri. Jadi apa, jadi dia tuh pengen ngecek details aku, nama kamu siapa, umur kamu berapa, kamu di sini sama siapa, gitu-gitu doang, bukan ditangkep. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Nah, anak gua mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gua ya. Dikekang caranya gua itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi, tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau nggak satu orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah mungkin disitulah miss-nya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Heboh keberadaan sang putri di kantor polisi ternyata sampai pula ke telinga Nikita Mirzani. Lucunya alih-alih memberikan klarifikasi, Nikita yang memang tengah berseteru berat dengan putrinya itu justru membenarkan keberadaan Loli di kantor polisi setempat. Ya, dalam unggahan Instagram Stories-nya, Nikita Mirzani menampilkan forward chat dari seseorang yang mengabarkan keberadaan Loli di kantor polisi. Loli lagi di kantor polisi, kamu kasih tahu maminya, diusir sama Mama Eda, dia ditahan di kantor polisi London. Begitu chat yang ditunjukkan oleh Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, dengan tegas Nikita juga bersikap untuk tidak lagi mengurus Loli, lantaran putrinya itu sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi. Ujung-ujungnya minta tolong ke gue, terus gue mau bantuin gitu. Nggak apa-apa deh, gue dibilang ibu jahat untuk kali ini. Semoga bisa jadi pelajaran buat semua anak-anak yang baru mau beranjak dewasa. Jangan sok-sokan kalau belum bisa apa-apa. Wassalam. Tegas Nikita Mirzani. Aja nggak sih, nggak perlu semuanya dipublikasiin. Karena apa? Karena kalau dipublikasiin takutnya nanti ada drama lagi. Contohnya kayak sekarang ya kan, berkoar-koar lagi di sosial media yang di sebelah ya kan, yang ada di Indo tuh. Berkoar-koar lagi, aduh pusing guys. Aku dapat uang itu karena apa ya, karena kerja keras aku, penghasilan dari keringat aku, kerja keras aku ya guys ya. Kalian nggak perlu tahu lah aku dapat uang dari mana ya. Gak ada hubungan sama sekali. Masih was-was. Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Lah pulang aja kan udah saya beliin tiket.
Tiket udah dibeliin, ya nggak tahu. Ya, pokoknya jangan gini ya. Kalau gue cuma bisa bilang, setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuma kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Setelah keluar dari kantor polisi, Loli pun akhirnya pamer kamar barunya yang lokasinya ternyata tidak terlalu jauh dari sekolahnya di London. Loli berdalih memilih pindah bukan lantaran diusir secara halus oleh Mami Eda lewat sindiran-sindiran pedasnya terkait boros listrik dan air. Melainkan lantaran ia benar-benar ingin mandiri dan juga demi kebaikan orang-orang terdekatnya. Udah pindah Kak, udah pindah. Kenapa pindah Kakak? Ya karena kebaikan buat aku, kebaikan buat orang-orang terdekat aku, kebaikan juga buat orang-orang yang sayang sama aku juga. Karena apa guys? Karena tiap kali ada orang yang ngebantu aku, yang baik sama aku, yang di Indo ini nggak nerima ya. Lalu seperti apa kondisi kamar baru Loli? Dan bagaimana pula kondisi terkininya setelah memutuskan untuk tinggal sendiri? Di rumah siapa Kak? Aku ngekos sayang, ngekos sendiri ya. Ya aku juga baik-baik. Kesepian enggak? Ini kan ada kalian, asik. Kalau kalian pengen lihat kamar aku tuh kayak gini guys. Jadi kamar aku ini ya. Jadi nih ada kuncinya juga ya. Jadi kamar aku tuh kayak gini guys. Nih keluar, tuh masuk ya kan. Nih pintu buka, kayak gini deh kamar aku guys. Tuh. Per bulan berapa Kak? Ada deh, rahasia sayang. Ada deh, pokoknya rahasia ya. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu tuh atau suster gitu kan. Anak-anak yang masuk di remaja akhir atau ya sekitar 17 tahun, masuk ke dewasa awal juga gitu. Yang mereka butuhkan apa sih? Tempat ternyaman yang bisa dipercaya untuk mereka cerita, diskusi, dan komunikasi yang sifatnya dua arah. Karena apa? Mereka udah pengen tahu tentang banyak hal. Nah, yang mereka butuhkan lagi bukan cuma perintah satu arah atau harus menuruti sebuah kemauan dari orang tua gitu. Mereka menginginkan adanya diskusi yang nyaman. Mereka ingin mereka juga belajar membuat pilihan, dihargai sebagai sosok pribadi yang punya pemikiran sendiri gitu, punya keinginan sendiri. Nah, diharapkan orang tua bisa memahami ini dan menempatkan diri untuk menjalani peran tersebut supaya kebutuhan-kebutuhan si remaja ini bisa terpenuhi. Ini yang membuat pada akhirnya anak merasa aman. Nah, kalau anak merasa aman, timbul rasa percaya sama orang tua, inilah yang membuat relasinya dengan si orang tua menjadi lebih baik. Minim konflik lah. Aku ikut prihatin ya. Terus kalau aku sih paling opini aku kalau untuk Lolinya nih, Loli sebagai seorang anak harus tahu nanti Loli juga akan menjadi seorang ibu gitu kan. Nah kita nih biasa kalau orang tua semarah-marahnya kita sama anak, tapi tetap kita tidak akan pernah menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Kita kan maunya yang positif lah namanya buat anak kan, sama lah kayak aku buat anak aku. Kalau menurut aku sih itu mungkin hanya pelajaran aja yang akan diberikan Niki sama anaknya. Tapi kalau dari lubuk hati dia yang paling dalam, kayaknya nggak gitu deh. Karena namanya seorang ibu pasti ya ibu gitu loh. Ibu yang sayang sama anaknya, yang cinta sama anaknya, yang akan melindungi anaknya sampai dia mati lah istilahnya.